Sebelum lanjut, aku perlu jelaskan satu hal kecil. Video ini bukan dibuat untuk menyangkal iman siapapun, dan juga bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Yang sedang kita lakukan di sini lebih sederhana, tapi juga lebih mendasar. Kita sedang menelusuri bagaimana satu ide bisa berpindah konteks. Dari hukum ke teologi, dari perbaikan manusia menjadi penebusan total. Karena sebelum kita bicara tentang salib, tentang penebusan, atau tentang keselamatan, ada satu pertanyaan awal yang jarang disentuh. Saat orang membahas penyaliban Yesus, biasanya fokus pada satu hal, disalibkan atau tidak. Padahal sebelum sampai ke sana, ada satu keyakinan yang jarang dipertanyakan tentang manusia, tentang satu ide bahwa manusia sudah berdosa sejak lahir. Pertanyaannya sederhana, dosa apa? Apakah dosa bisa diturunkan? Kalau bisa, dosa siapa yang harus ditanggung? Kesalahan Yakub? Kalau iya, bagaimana dengan yang bukan keturunannya? Atau kesalahan Adam? Kalau iya juga, bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak pernah mengenal kisah manusia pertama itu? Dalam teks-teks awal, kesalahan selalu punya konteks. Itu selalu spesifik, terikat pada kaum, terikat pada sikap, dan diikuti oleh konsekuensi hukum. Bukan karena manusia lahir rusak, tetapi karena manusia menyimpang. Dan dari sinilah sebenarnya kita mulai melihat bahwa makna Al-Masih dibentuk oleh cara manusia memahami dirinya sendiri. Bukan sebagai pengganti manusia, bukan sebagai pembayar dosa, melainkan sebagai upaya pemulihan meluruskan jalan, meringankan beban hukum yang muncul karena kesalahan manusia itu sendiri. Masalahnya muncul saat keyakinan berubah. Ketika kesalahan yang awalnya terbatas, perlahan diperluas dari satu kaum menjadi seluruh manusia, dan dari pelanggaran sejarah menjadi dosa bawaan. Dan ketika manusia sudah diyakini lahir bersalah, muncul satu tuntutan besar bahwa dosa harus dibayar. Dan dari keyakinan itulah logika pengorbanan lahir. Di titik inilah penyaliban Yesus menjadi terasa relevan. Bukan karena kayu salibnya, tapi karena manusia sudah lebih dulu meyakini bahwa dirinya terlahir bersalah. Padahal Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang jalan hidup, tentang memperbaiki, melayani manusia. Bukan menggantikan yang sebelumnya, tentang hukum moral, tentang sikap, tentang perubahan, bukan tentang transaksi dosa. Ironisnya, terlepas Yesus disalib atau tidak, dibunuh atau tidak, sampai kepergiannya, manusia tetap sibuk memperdebatkan peristiwa. Bukan beriman kepadanya dan mengikuti jalannya. Di titik ini, mungkin kita perlu jujur pada diri sendiri.
Apakah yang kita jaga adalah ajarannya atau justru peristiwanya? Mungkin yang perlu ditanyakan bukan apa yang terjadi pada Yesus, tapi apa yang terjadi pada manusia setelahnya.